Afrika memang dikenal sebagai benua yang kerap menghadirkan kejutan di kancah sepak bola, khususnya di pentas Piala Dunia. Tak sedikit pemain kenamaan yang lahir di benua ini dan melegenda sepanjang masa. Siapa yang tak asing dengan George, Roger Milla, atau Didier Drogba? Harkat dan martabat sepak bola Afrika juga semakin terangkat saat Afrika Selatan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2010 silam. Namun, di balik semua itu, masih ada fakta yang tak terbantahkan bahwa sepak bola negara-negara Afrika belum sepenuhnya maju secara merata. Masih ada saja kasus besar yang mencabik integritas sepak bola di sana. Lantas, apa contoh dari kasus yang mendera sepak bola negara Afrika hingga menyita perhatian dunia? Dan apa saja penyebab sepak bola Afrika kerap bermasalah? Jelang playoff kualifikasi Piala Dunia 2022 melawan Gabon, timnas Nigeria membuat geger publik sepak bola. Menurut Total Football dan Super Eagle, sempat memutuskan untuk mogok latihan di Maroko. Berdasarkan jadwal semula, Nigeria akan menggelar latihan pada 11 November kemarin. Namun, hamin beberapa hari sebelum dimulai, para pemain dan staf menolak untuk memulai latihan. Eric Chelsea sebagai pelatih kepala memang tak terpikirkan kalau timnya akan memboikot latihan. Tapi karena ini menyangkut masalah yang lebih genting, bagi tim Eric tak bisa menolaknya. Sebenarnya apa masalah yang membuat Nigeria sampai mogok latihan seperti itu? Berdasarkan laporan dari Bein Sport, para pemain dan staf sudah tak tahan dengan perlakuan Federasi Sepak Bola Nigeria (NFF). Maka atas kesepakatan bersama, mereka memutuskan untuk memboikot latihan sebagai protes atas bonus dan tunjangan yang belum dibayarkan. Mereka akan seperti itu sampai NFF memenuhi komitmen mereka. Jika dicari tahu akar masalahnya, NFF ternyata sudah menunggak pencairan tunjangan, latihan, dan bonus pertandingan sejak 2019 alias sudah 6 tahun lamanya. Dilansir dari ESPN, lebih lengkapnya, NFF sama sekali belum mentransfer tunjangan dan bonus selama kualifikasi Piala Dunia dan kualifikasi Piala Afrika. Karena tidak ada kejelasan sampai sekarang, para pemain yang dipimpin William Tell dan Ekong sebagai Kapten Osimhen melancarkan boikot latihan. Bahkan ada yang menyebut kalau Nigeria sampai mengancam enggan bermain jika tak ada itikat baik dari NFF. Sebelum laga melawan Gabon, hal tersebut membuat posisi NFF terdesak karena di saat bersamaan muncul gelombang protes dari masyarakat Nigeria. Alhasil NFF berjanji untuk sedikit demi sedikit melunasi tunggakan tersebut. Nigeria pun akhirnya melanjutkan pertandingan melawan Gabon. Sebelum timnas Nigeria melakukan mogok latihan, sepak bola Afrika sudah lebih dulu disorot karena kelesus gempar yang terjadi di Kamerun. Bukan dari timnasnya, melainkan dari Samuel Eto'o. Sejak gantung sepatu, legenda Barcelona itu banting setir dengan masuk ke lingkaran pejabat di Federasi Sepak Bola Kamerun. Tak main-main, Eto'o langsung nyalon sebagai presiden Fecafoot pada 2021 silam. Berstatus sebagai nama besar di sepak bola, Kamerun rupanya memuluskan jalan Eto'o untuk memenangi pemilihan. Dengan begitu, ia resmi menduduki kursi nomor 1 di Fecafoot. Namun, era kepemimpinan Eto'o malah diwarnai oleh seabrek masalah yang mencoreng wajah sepak bola Kamerun. Dilansir dari Gol, Eto'o dituduh terlibat dalam sejumlah kasus yang berpotensi menggiringnya ke jeruji besi. Mulai dari korupsi yang meluas, kong kali kong dengan bandar judi, kecurangan dalam pemilihan presiden, pengaturan skor di kasta bawah, hingga konflik kepentingan dari deretan kasus tersebut. Mimin akan menjelaskan sebagian saja untuk kalian soal pengaturan skor. Kalau mengutip dari Telegrafi, Eto'o dituduh mencampuri pertandingan divisi kedua dan ketiga. Lebih lengkapnya, Eto'o punya tangan kanan yang bertugas untuk memanipulasi hasil pertandingan untuk salah satu klub bernama Victoria United. Perwakilan klub tersebut dilaporkan sering bertemu Eto'o di kantor Fecafoot dan meminta bantuan untuk mengunggulkan mereka dalam pertandingan.
Sementara soal korupsi, Eto'o dituduh menilap uang dari laga persahabatan yang melibatkan timnas Kamerun pada 2023 lalu. Dilansir dari Yahoo Sports, Eto'o menyalahgunakan dana senilai 1,5 juta dolar Amerika dari pertandingan persahabat melawan Meksiko, Rusia, dan Korea Selatan. Sebagai usaha untuk mencari keadilan, sejumlah pejabat Fecafoot mengajukan gugatan pada Eto'o ke Federasi Sepak Bola Afrika hingga Komite Etik FIFA. Mereka membawa barang bukti berupa rekaman suara, pesan singkat, dan kesaksian dari tokoh-tokoh sentral di Kamerun. Bila terbukti bersalah, kerugian bukan hanya untuk Eto'o, tapi juga untuk sepak bola Kamerun, sebab FIFA berpotensi akan menjatuhkan sanksi yang berat. Kasus yang terjadi di Nigeria dan Kamerun tadi masih secuil. Contoh dari sejumlah kasus yang muncul di sepak bola Afrika. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apa yang menyebabkan sepak bola Afrika begitu bermasalah hingga hari ini? Untuk menjawabnya, Mimin berikan 4 penyebabnya supaya bisa kalian cerna. Pertama, mental korupsi yang luar biasa merajalela di kalangan petinggi federasi di Afrika. Tak sedikit pejabat federasi di Afrika yang silau dengan harta sehingga menghalalkan praktek korupsi. Salah satunya terjadi di Republik Kongo. Tahun ini mengutip Jawa Post, Presiden Federasi Sepak Bola Kongo dituduh menggelapkan dana bantuan dari FIFA untuk pengembangan sepak bola putri sebesar 1,3 juta dolar Amerika. Kedua, tata kelola. Federasi yang amburadul dan diisi orang-orang yang tidak kompeten, mereka yang duduk di kursi penting seringkali tidak memiliki pengalaman atau visi membangun sehingga kebijakan yang dihasilkan ngawur. Seperti yang terjadi di Uganda. Dalam laporan monitor.co tata kelola Federasi Uganda yang buruk, terlihat dari ketidakstabilan keuangan dan salah urus administrasi. Ketiga, adanya intervensi yang berlebihan dari pemerintah karena sepak bola, alih-alih membantu campur tangan elit politik, sering memicu konflik internal yang merusak tatanan sepak bola di sini. Seperti yang terjadi di Kenya, dilansir dari BBC, Menteri Olahraga Kenya pernah membentuk komite sementara yang beranggotakan 27 orang untuk menjalankan tupoksi Federasi Sepak Bola Kenya. Dan keempat, kurangnya investasi dan dukungan dana untuk sepak bola, infrastruktur yang minim serta terbatasnya pendanaan membuat potensi besar para pemain Afrika sering terhambat. Seperti yang terjadi di Djibouti, menurut Sport and Dev, sepak bola di sini susah berkembang karena ekonomi negara yang buruk. Lalu, apakah masalah-masalah tadi terjadi di semua negara Afrika? Bila ditelisik, ternyata tidak begitu. Masalah tadi lebih sering ditemukan di negara-negara Afrika Barat, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan dan Afrika Timur. Wilayah-wilayah tersebut dalam beberapa dekade terakhir memang kental dengan masalah persepak bolaan yang rumit. Hal ini jauh berbeda dengan apa yang terjadi di sepak bola negara-negara Afrika Utara mulai dari Maroko, Aljazair Tunisia, hingga Mesir. Hampir tak pernah ditemukan masalah yang dirasakan wilayah Afrika lainnya. Kawasan utara Afrika justru dikenal memiliki iklim sepak bola yang modern, federasi yang profesional dan bersih, sampai infrastruktur yang memadai. Perbedaan mencolok tersebut menimbulkan ketimpangan dalam pengelolaan sepak bola di Afrika ketika sebagian negara mampu bergerak maju dengan sistem yang stabil. Negara lain justru tertahan oleh masalah dasar yang berulang-ulang. Ketimpangan ini bukan hanya mempengaruhi performa di level nasional, tetapi juga peta kekuatan sepak bola Afrika secara keseluruhan.